Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Om. Di sini kami dari Untak mau menanyakan tentang seputar usaha. Sebelumnya perkenalkan saya Rifan. Nama saya Ustaz. Saya Aceh, saya Iqbal. Susah jawabnya untuk awal-awal ini bisa dijelaskan nggak sih Om? Apa pesannya? Untuk usaha saya ST dulu. Kapan itu? Kan? Untuk di sini barusan kurang lebih 4 bulanan lah. Iya. Sudah punya satu cabang ya? Iya, alhamdulillah. Awal-awal yang membuat Om ingin membuka usaha ST itu apa? Om? Karena menurut saya penggemar dari ST dari semua kalangan peminatnya banyak. Jadi itulah yang membuat saya untuk berjualan ST. Untuk perkiraan modal Om membuka itu berapa awal-awal? Kurang lebih antara 5 sampai 6 juta. Selanjutnya ya Om, untuk proses produksinya ST itu gimana ya Om? Awal-awalnya Ya, pertama untuk pemasakan air sehabis mendidih baru dimasukin komposisi tehnya. Habis itu kita tunggu berapa menit untuk biar komposisi tehnya itu biar menurun sedikit. Baru kita saring, kita buat apa itu kita sebagai pemanis itu sebenarnya tesnya. selanjutnya itu bagaimana strategi pemasarannya Om yang digunakan pas awal buka itu? Awal-awal dia strategi pemasarannya itu gimana? Kalau saya pribadi ya, saya jalan rumah memberikan kupon untuk warga-warga sekitar. Nah, itu kan menurut saya untuk pengenalan produk baru. Nah, setelah mengenal sudah rasanya sudah kenal orang baru, orang itu kembali lagi. Harga juga itu lebih terjangkau daripada lainnya. Selanjutnya untuk penghasilan omset per hari kira-kira berapa per hari omset? Insya Allah di sekitaran 250 sampai 300 Per harinya ya. Itu 250 itu pasti atau ada Nggak bisa, ada naik turunnya. Namanya juga usaha. Ya. Bisa. Apa inovasi dan rencana ke depan Om untuk usaha ini? Inovasinya ya bisa lebih berkembang lagi, bisa membuat cabang-cabang baru lagi. Tapi jauh lebih baik lagi saya. Saran untuk kita anak muda yang ingin memulai bisnis itu gimana? Caranya berpikirlah positif untuk bisa meraih masa depan yang baik. Karena rezeki itu datang dari semuanya. Dan mintalah saran-saran kepada orang-orang yang lebih baik. Selain itu, apa tantangan terberat Om dalam menjalankan usaha? Tantangannya banyak. Biasanya ya, namanya orang kan nggak ada yang sama. Kayak itulah. Ya. Kasarannya kalau fitnah lah yang kurang rasanya gini, yang begini wis kita ambil positifnya, yang jelek kita buang, yang bagus kita jalani aja. Biasa, ya kan itu semua gitu namanya orang. Setelah itu, bagaimana strategi yang digunakan agar dapat bersaing di masa yang akan datang? Insya Allah kalau saya bahannya masih harganya masih normal, bahannya normal, insya Allah harga yang saya berikan ke customer masih relatif terjangkau. Jadi intinya nggak memberatkan para konsumen untuk membeli barang dari produk kita. misal bahan bakunya masih Ya standar, kita masih percaya gitu soalnya. Selagi hanya tak pernah saya naikkan karena masih bisa dijangkau gitu aja. Kualitas nomor 1. Ada suppliernya ya tadi. Ya udah. Kita kurang dulu. Iya. Kan Om punya cabang, cabangnya itu
ditunggu sama karyawan atau orang-orang itu? Itu boleh karyawan. Kita ya memberikan upah layaknya memberikan kepada orang lain. Untuk perharinya insya Allah masih di bawah, soalnya kan hanya ST. Iya. Kedepannya kalau omsetnya sudah naik mungkin insya Allah kita kasih lebih, karena berbagi itu indah. Itu sama kembali lagi yang pertama tadi yang strategi pemasarannya itu kan biasanya ada yang strategi pemasarannya yang cuma di tetangga-tangga gitu kan, sama yang di kayak di sosial media gitu. Kalau sosial media belum mengenal. Belum mengenal. Ya, seharusnya banyak masukan dari teman-teman, suruh upload, suruh nganu di Instagram, di TikTok, tapi masih belum bisa. Ya. Tapi kalau mau ada kayak ke situ mungkin. Ya insya Allah, pastilah, Pasti ya. biar lebih berkembang lagi. Kalau inovasi produknya itu mungkin omnya mau buka kayak kali ini kayak biasa ya. Tadi jadi kayak milky gitu atau Nambah varian. Iya, nambah varian. Ya, Nambah varian. udah. Sini kan kadang dicampur kayak campur Milo, campur green terserah customernya. Ya, masalah harga pun itu relatif. Biasanya di tetangga sebelah itu 6.000, kita kasih 5.000 ya. Intinya pokoknya kok enak lah mas. Sedikit seperti saya, sedikit, yang penting lancar, berkah itu aja. Terima kasih ya Om. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari salah satu UMKM yang menjual es teh jumbo. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Ridwan Maulana dengan NIM 14123000078. Saya Iqbal Dwi Prayoga 14123000079. Saya Ditya Fandi Pratama, NIM 14123000080. Perkenalkan, nama saya Abista Maulana Rizkiansyah dengan NIM 14123000103. Oke, untuk profil usaha, nama usaha dari UMKM yang kami wawancarai ini ialah Es Teh Jumbo Lagi. Tahun bukanya 12 Agustus 2024, alamat usahanya di Jalan Ketungrejo Timur nomor 15. Beliau memiliki satu cabang dan nama pemilik usahanya ialah Bapak Puji Sampurna. Berikut merupakan logo dari usahanya. Oke, langsung untuk ke hasil wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, latar belakang membuka usaha tersebut. Pak Puji menjelaskan bahwa beliau membuka usaha tersebut karena beliau merasa banyaknya penggemar es teh dari semua kalangan, bahkan di sekitar lingkungannya juga banyak. Alasan tersebutlah yang mendasari beliau membuka usaha tersebut. Lalu lanjut untuk perkiraan modal usaha, Pak Puji menjelaskan bahwa beliau menggunakan modal kurang lebih 5-6 juta ketika awal membuka usaha tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana proses produksi es teh? Menurut Bapak pemilik usahanya itu menjelaskan bahwa proses awal pembuatan produk tersebut, yang pertama yaitu dengan memasak air mendidih, lalu memasukkan teh, lalu menunggu sampai menjadi teh, lalu menyaringnya dan menambahkan dengan pemanis yang terbuat dari gula, dan langkah terakhir ditambahkan es batu. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana strategi pemasaran Bapak tentang usaha yang digunakan ketika awal buka? Bapak pemilik usaha menjelaskan bahwa beliau memberikan kupon promo kepada warga sekitar untuk mengenalkan produk beliau. Setelah itu, berapa omset per hari yang diuntungkan oleh Pak Puji? Pak Puji menjelaskan bahwa penghasilan per hari kurang lebih 250.000 sampai dengan 300.000. Setelah itu, apa rencana dan inovasi ke depan untuk produknya? Pak Puji menjelaskan bahwa ingin membuka banyak cabang dan menambah varian produk.
Setelah itu, tantangan terberat dalam menjalani usaha. Beliau menjelaskan bahwa ketika menjalankan usaha ada beberapa ulasan dalam produknya. Setelah itu, strategi yang digunakan Pak Puji di masa ini agar dapat bersaing. Beliau menjelaskan bahwa strategi beliau ialah tidak menaikkan harga, namun dengan alasan apabila bahan baku tidak naik. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang strategi pemasaran di masa yang akan datang. Beliau, Bapak Puji, selaku pemilik usaha, menjelaskan bahwa kemungkinan akan melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok. Selanjutnya, saran untuk anak muda yang ingin memulai usaha. Pak Puji memberikan nasihat atau saran bahwa harus selalu berpikir positif, sering komunikasi dengan orang yang lebih tua, berpengalaman, dan jangan merasa malu ketika memulai usaha yang akan dijalani. Berikut merupakan hasil dari wawancara kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.